Masuk pada materi pertama mengenai peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pengertian akuntansi manajemen adalah sebuah sistem akuntansi yang memiliki kaitan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh tingkat manajerial suatu organisasi. Peranan dan fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis sangat penting untuk memastikan perusahaan dapat beradaptasi dan membuat keputusan yang tepat di tengah perusahaan yang cepat. Berikut adalah peranan dan fungsinya. Yang pertama itu perencanaan strategis, yang kedua pengambilan dan pemantauan kinerja, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat manajemen risiko, kelima efisiensi operasional dan pengendalian biaya, yang keenam adaptasi terhadap perubahan eksternal, yang ketujuh evaluasi investasi, yang ke-8 penganggaran dan perakiraan. Penerapan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis melibatkan serangkaian langkah strategis yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dan berfungsi secara efisien. Berikut adalah beberapa cara menerapkan akuntansi manajemen. Yang pertama itu penerapan sistem informasi akuntansi, analisis biaya dan profitabilitas, perencanaan anggaran yang fleksibel, penggunaan indikator kinerja utama atau KPI, analisis varians, pelaporan yang transparan dan relevan, penerapan teknologi, fokus pada inovasi dan pengembangan produk, manajemen risiko, dan yang terakhir pelatihan dan peningkatan kompetensi. Selanjutnya, proses akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis terdiri dari beberapa langkah kunci yang saling terkait, yang membantu organisasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan yang efektif. Berikut adalah tahapan utama dalam proses ini. Yang pertama, pengumpulan data, kedua, pengelolaan data, ketiga, analisis informasi, keempat, perencanaan dan penganggaran, kelima, pengendalian kinerja, keenam, pelaporan, ketujuh, pengambilan keputusan, ke-8 evaluasi dan umpan balik. Masuk pada materi kedua mengenai konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Pengertian biaya atau cost dalam konteks akuntansi sebagai penyedia informasi dalam hasil pengukuran dalam unit moneter suatu objek, dan cost tercipta karena adanya keadilan ekonomi dalam suatu unit organisasi. Menurut American Accounting Association, biaya ialah suatu pengorbanan dari sumber yang bersifat ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam ilmu bisnis dan akuntansi, pengertian biaya adalah nilai moneter atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa. Pengertian manajemen biaya. Manajemen biaya merupakan suatu sistem yang dirancang untuk penyediaan informasi baik bersifat keuangan mengenai pendapatan biaya serta informasi keuangan yang relevan mengenai kualitas dan produktivitas bagi manajemen untuk identifikasi peluang-peluang penyempurnaan perencanaan strategi dan penggunaan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Konsep dasar manajemen biaya. Yang pertama, nilai tambah adalah suatu konsep yang menjelaskan bahwa perusahaan harus berusaha melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah dengan efisiensi bernilai sempurna dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang kedua, konsep akuntansi aktivitas adalah proses pengumpulan dan pelacakan kinerja keuangan yang operasional mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan yang signifikan serta penyelesaian. Yang kedua, konsep akuntansi aktivitas adalah proses pengumpulan dan pelacakan kinerja keuangan dan operasional mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan yang signifikan serta penyediaan umpan balik antara hasil-hasil sesungguhnya dengan yang direncanakan serta penentuan tindakan koreksi jika diperlukan. 3. Konsep target biaya adalah biaya berbasis pasar yang dihitung dengan menggunakan harga pasar yang diperlukan untuk mencapai bangsa pasar yang ditentukan terlebih dahulu. Saat manajemen biaya, yang pertama perencanaan dan pengendalian, yang kedua membantu manajemen dalam meningkatkan ketertelusuran
biaya. Yang ketiga, membantu manajemen dalam mengoptimalkan kinerja dalam hidup. Yang keempat, membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Yang kelima, membantu manajemen dalam proses manajemen investasi. Kelima, penggolongan biaya. Penggolongan biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang dapat membantu manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Biaya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan objek, itu terbagi menjadi dua, biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Yang kedua, berdasarkan periode. Yang ketiga, berdasarkan fungsi pokok perusahaan, itu terbagi menjadi tiga juga, biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Yang keempat, berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan, yang terbagi menjadi tiga, biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Masuk pada materi ketiga mengenai cost, volume, dan profit analisis perencanaan laba atau profit planning. Cost, volume, profit atau GVP analisis adalah alat yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. Dengan memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba, bisnis dapat merencanakan strategi yang lebih efektif untuk pencapaian tujuan keuangan mereka, baik untuk menentukan titik impas, merencanakan laba, atau mengevaluasi resiko. GVP adalah komponen utama dalam menganalisis GVP. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel, harga jual per unit, volume penjualan, margin kontribusi, dan break even point. Yang ada di slide adalah rumus GVP analisis. Manfaat GVP analisis: perencanaan keuangan yang lebih baik, asumsi biaya tetap dan variabel kontan, mempertimbangkan diskon volume, dan yang terakhir asumsi linearitas. Keterbatasan GVP analisis: asumsi biaya tetap dan variabel kontan, tidak mempertimbangkan diskon volume, asumsi linearitas. Perencanaan laba atau profit planning. Pengertian perencanaan laba menurut Mulyadi: perencanaan laba adalah proses pembuatan rencana kinerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain. Menurut Henry Shimamura, perencanaan laba merupakan kinerja kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat di antara implikasi keuangannya dengan dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan laba rugi, neraca kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Strategi perencanaan laba membangun keuntungan yang berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa strategi kunci dalam perencanaan laba. Yang pertama, menentukan target laba yang lebih realistis. Yang kedua, analisis biaya, volume, laba atau GVP. Yang ketiga, mengoptimalkan penjualan dan harga, mengendalikan biaya, menetapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban, pemantauan dan penilaian. Yang terakhir, fleksibilitas dan adaptasi. Masuk pada materi keempat mengenai perencanaan laba dan multi-product entity. Perencanaan laba multiproduk adalah proses strategis untuk menentukan target laba yang ingin dicapai oleh perusahaan yang memiliki berbagai jenis produk. Ini melibatkan analisis mendalam tentang biaya, permintaan, harga, dan sumber daya yang tersedia. Ada beberapa alasan untuk menentukan margin produk. Yang pertama, pengambilan keputusan yang telat dalam alokasi sumber daya. Yang kedua, identifikasi produk yang paling menguntungkan. Yang ketiga, perencanaan strategis. Yang terakhir, pengelolaan portofolio. Tantangan yang dihadapi dalam menentukan kontribusi margin di perusahaan multiproduk. Yang pertama, perbedaan biaya variabel antar produk. Yang kedua, fluktuasi biaya dan harga. Yang ketiga, volume penjualan dan berfluktuasi. Definisi sales mix produk. Sales mix atau dikenal juga sebagai rasio mix produk adalah proporsi penjualan dari masing-masing produk terhadap total penjualan perusahaan. Dalam entitas multiproduk, perusahaan menjual berbagai macam produk yang memiliki margin kontribusi yang berbeda. Sales mix menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan laba perusahaan karena setiap produk memiliki peran berbeda dalam penghasilan keuntungan. Dampak perubahan sales mix terhadap perubahan dalam permintaan pasar, penetapan harga yang berbeda-beda, pengelolaan biaya produksi, pengaruh volume penjualan, dan strategi promosi dan pemasaran. Menghitung dan menganalisis break-even point atau BEP, titik di mana pendapatan total perusahaan sama dengan total biayanya sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam konteks perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk, BEP cukup sederhana untuk dihitung.
Faktor yang mempengaruhi BAP dalam perusahaan multiproduk: yang pertama, perubahan dalam biaya tetap; yang kedua, perubahan dalam biaya variabel; yang ketiga, perubahan sales mix; yang terakhir, perubahan harga jual. Peran analisis BAP dalam pengambilan keputusan strategis: yang pertama, menentukan volume penjualan yang dibutuhkan; menganalisis dampak perubahan biaya dan penjualan; yang terakhir, mengelola sales mix. Masuk pada materi kelima mengenai analisis perilaku biaya atau cost behavior analysis. Perilaku biaya adalah bagaimana biaya akan bereaksi atau berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis, di mana aktivitas bisnis meningkat atau surut. Biaya tertentu mungkin akan ikut naik atau turun, atau mungkin juga tetap. Tipe-tipe pola perilaku biaya itu ada 3. Yang pertama, biaya variabel; kedua, biaya tetap; ketiga, biaya semi variabel. Analisis biaya semi variabel itu terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode titik tertinggi dan titik terendah, metode scatter graph, dan metode analisis regresi. Masuk pada materi terakhir, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing aspek. Pengambilan keputusan jangka pendek atau tactical decision making merupakan proses memilih di antara pilihan yang ada yang harus segera dilakukan dan bersifat jangka pendek menurut Hassen and Woman. Meskipun berorientasi jangka pendek, jenis pencapaian tujuan strategis perusahaan sehingga keunggulan kompetitif dapat dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Langkah-langkah yang pada umumnya digunakan dalam pengambilan keputusan jangka pendek ada 6, yakni identifikasi permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan; yang kedua, identifikasi alternatif; yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat dari alternatif; yang keempat, identifikasi dan jumlah biaya relevan dari setiap alternatif; yang kelima, identifikasi faktor kuantitatif; yang terakhir, pilih alternatif yang memberikan keuntungan terbesar. Menurut Hassen and Woman, pengambilan keputusan jangka pendek yang sering dihadapi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, keputusan membeli atau membuat; yang kedua, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus; yang ketiga, keputusan menghentikan atau melanjutkan lini produk; yang terakhir, keputusan menjual atau memproses. Faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi pengambilan keputusan jangka pendek marketing aspek. Berikut adalah jenis-jenis faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi 3, yaitu kepribadian, gaya manajemen, dan berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, faktor eksternal terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya pengaruh tekanan dari luar. Kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi. Yang ketiga, pengaruh dari kelompok lain. Yang terakhir, faktor pengalaman. Manfaat pengambilan keputusan jangka pendek pada marketing aspek: yang pertama, merespon cepat terhadap perubahan pasar, menguji dan mengembangkan strategi baru, meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan, meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan, menguji efisiensi dan ROI, meningkatkan eksperimen dan inovasi, terakhir meningkatkan kolaborasi dan komunikasi.